Hari ini kita membahas materi selanjutnya di stoikiometri, yaitu konsep mol. Jadi kita masuk mol. Sekarang mol itu apa sih? Oh, ternyata mol itu yaitu dia menunjukkan satuan jumlah. 1 mol itu sama dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau saya punya partikel itu macam-macam. Partikel itu bisa atom, bisa molekul, atau bisa ion. Jadi kalau saya punya 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel, bisa saya sebut 1 mol. Jadi 1 mol tuh kayak singkatan gitu. Kalau misal saya punya 1 lusin, itu kan 12 buah. Kalau 1 kodi, 20 kalau nggak salah. Terus kalau 1 rim, itu kan 500 lembar ya. Saya punya baju 12 buah, berarti bisa saya sebut 1 lusin. Saya punya gelas 20 buah, saya bisa sebut 1 kodi gelas. Saya punya kertas 500 lembar, bisa saya sebut 1 rim. Kalau saya punya partikel sebanyak ini berapa ini? Miliar, triliun, nggak tahu, pokok banyak. Kalau saya punya partikel sejumlah ini, bisa saya sebut 1 mol. Jadi daripada saya nyebut saya punya 6,023 kali 10 pangkat 23 atom besi misalkan. Daripada saya nyebut gitu kan mending langsung saya sebut saya punya 1 mol besi gitu aja. Jadi cuma singkatan aja, dia menunjukkan jumlah. Nah, rumusnya di mol ini ada ini sementara, nanti akan nambah ya. Hari ini kita bahas 1, 2, 3, 4 rumus ini aja. Rumus yang pertama, gimana cara cari mol? Mol atau biasanya di sini nanti kita lambangkan N. Mol atau N itu sama dengan massa dibagi AR atau MR. Ini rumusnya. Massa, nanti massanya itu harus dalam gram. Jadi kalau kilogram, ya kita rubah ke gram dulu. Kalau miligram, ya kita naikkan dulu jadi gram. Nanti dibagi AR atau MR-nya, massa atom relatif atau massa molekul relatifnya, tergantung nanti. Kalau misal saya cari mol Fe kan Fe itu atom, berarti pakai AR. Kalau molnya H2O, H2O itu kan molekul, berarti pakai MR. Terus nanti yang kedua jumlah partikel, Jp, jumlah partikel, bisa jumlah atom, jumlah molekul atau jumlah ion. Itu rumusnya N itu mol ya tadi ya, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu rumusnya. Jadi nanti tinggal kita bolak-balik gitu aja. Terus volume ini dibagi menjadi dua, ada volume standar sama tidak standar. Kalau volume standar itu pada suhu 0 derajat sama 1 atm. Jadi kalau di soal ada tulisan 0 derajat sama 1 atm, berarti pakai volume standar. Rumusnya nanti pakai VSTP, volume standar temperatur pressure. Standar temperatur 0 derajat, standar pressure-nya 1 atm. Rumusnya mol, N itu mol kali 22,4. Kalau tidak standar, ya berarti nggak 0 atau nggak 1 atm. Bisa aja nanti 25 derajat Celcius, 1 atm misalkan. Itu tidak standar. 2 atm, 0 derajat Celcius, itu tidak standar. Tapi kalau 0 sama 1 atm, fix dia standar pakai VSTP. Kalau tidak standar, pakai PVNRT. P itu nanti pressure, dia tekanan. Biasanya kita pakai dalam bentuk atm-nya. V itu nanti dia volumenya dalam bentuk liter. N itu mol. R itu tetapan, dia biasanya nilainya 0,082. T itu suhunya harus dalam bentuk K atau Kelvin. Tapi kalau untuk tetapan ini kadang-kadang beda-beda. Ada yang bilang 0,831. Itu nanti tergantung yang diketahui di soal. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Nah, misalkan diketahui ada 20 gram NaOH.
AR-nya Na23, O16, H-nya 1. Yang diketahui 20 gram. 20 gram itu apa ya? 20 gram itu kan massa ya. Yang pertama, tentukan molnya. Saya tahu massanya, saya tentukan molnya. Berarti pakai rumus yang mana? Rumus mana yang menunjukkan hubungan massa sama mol? Berarti kan ini ya. Kan nggak mungkin kita pakai rumus ini atau ini. Karena ini jumlah partikel, ini volume. Berarti kita pakai rumus ini. Mol sama dengan massa per mr. Berarti mol sama dengan massa per mr. Masanya berapa? Ini 20 gram. MR-nya, nah ini kan ada Na, O sama H. Na kan 23, O16 hanya 1. Kebetulan semuanya 1. Berarti 1 kali 23 tambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1 ketemu 20. MR-nya ketemu kalau udah di total 40. Jadi ketemu 0,5 mol. Nah, kalau jumlah partikel di sini kan udah tahu ya molnya 0,5. Yang kita cari jumlah partikel. Berarti kita harus pakai rumus ini. Jumlah partikel sama dengan mol kali ini. Jumlah partikel atau Jp sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya nanti setengah, 0,5 setengah ya, kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Setengah kali ini berarti ketemu 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Oh, berarti dalam 20 gram NaOH mengandung 0,5 mol NaOH. Dalam 20 gram NaOH mengandung partikel NaOH sebanyak ini. Saya punya 20 gram NaOH, jumlah partikelnya sebanyak ini. Jadi gitu ngitungnya. Terus lagi, misal diketahui ada 2 mol gas nitrogen N2, ARN-nya 14. Tentukan massa gas N2. Di sini yang kita ketahui 2 mol, yang kita ketahui molnya. Yang dicari massanya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Rumus apa yang menghubungkan mol dengan massa? Kan berarti pakai rumus mol sama dengan massa per mr. Molnya berapa? Nanti molnya tahu 2 mol, massanya nanti kita cari, ditanyakan mr-nya bisa kita cari. Ini kan ada AR-nya ya. Berarti molnya 2, massanya dicari, mr-nya berapa? Mr-nya di sini kan N2. Berarti 2 kali AR-nya N. 2 sama dengan massa per 2 kali 14. AR-nya kan 14 ya. Berarti 2 sama dengan massanya per 28. Massanya berapa? Ini kesini kan jadi kali ya. Jadi 56 satuannya gram. Jadi kalau saya punya 2 mol gas nitrogen, massanya 56 gram. Volume N2 saat 0 derajat sama 1 atm. Oh, ada 0 derajat sama 1 atm. Berarti nanti dia dalam keadaan standar. Kita pakai VSTP. Rumusnya VSTP gimana? VSTP tadi itu mol kali 22,4 liter. Di sini kan kita tahu molnya. Ada mol, kita bisa langsung ke VSTP. Mol kali 22,4 liter. Molnya diketahui 2 kali 22,4. Ketemu 44,8 liter. Jadi volumenya 2 mol gas nitrogen nanti 44,8 liter. Terakhir, jumlah molekul N2. Berapa jumlah molekulnya? Jumlah molekul tadi kan udah tahu molnya ya, berarti bisa langsung masuk rumus Jp. Mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya nanti 2 mol,
kali 6,02 kali 10 pangkat 23, ketemu 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul atau partikel. Oke, terima kasih.